Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un. Ya, terima kasih Pak Ketut. Mungkin kami sebenarnya sudah mengkomunikasikan dengan pihak forum komunikasi pimpinan kecamatan. Jadi kami juga mengundang dari pihak Polsek dan Koramil untuk berkenan hadir pada acara pagi ini. Tapi mungkin karena beliau-beliau juga banyak agenda, mungkin hanya dari tim kecamatan saja yang hari ini bisa bergabung dengan kita. Tapi ini memang harus ditindaklanjuti. Jadi bagaimana koordinasi kita dari Poldarwis kemudian naik ke pemerintah desa, kemudian ke pemerintah kecamatan, termasuk dengan Kapolsek dan Kapolres, ini memang termasuk dengan Koramil, itu memang harus segera dijalin lebih kuat lagi terkait dengan beberapa aturan atau beberapa ketentuan di era new normal ini. Terima kasih Pak Ketut atas saran yang disampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang perlu ditambahkan atau didiskusikan, Bapak Ibu? Mungkin ibu-ibu dari rumah konservasi yang tadi menyimak dengan luar biasa, ini masker on bener-bener ini, ibu-ibu dari rumah konservasi, ada yang ingin disampaikan, monggo. Masker karena yang produksi di sampingnya, Pak. Mantap. Karena kalau nggak on malu. Ya. Yang di kecamatan nggak dapat jatah ya. Mungkin Pak Adianto dari Dispar Lampung Timur, ada yang perlu ditambahkan Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin waktunya untuk diajak bergabung. Terima kasih untuk Pak Wiantono, Bu Eni, kemudian Pak Bapak Kamu, Pak Kades, Habis, dan teman-teman semua. Setelah saya simak tadi, saya senang sekali, dan ini sebenarnya tenaga Pak. Agak Putus-putus Pak. Putus-putus dari sinyalnya kurang baik di sini. Kurang baik ya suaranya. Halo. Halo. Iya Pak. Terdengar Pak ya? Dengar Pak. Iya. Oke. Terima kasih. Kembali kami sampaikan bahwa pemerintah Lampung Timur dalam ini Dinas Pariwisata memang sekarang sedang menyongsong fase new normal, di mana dalam fase new normal itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan selain protokol kesehatan. Pertama yaitu keamanan kita di lokasi dan kesehatan pengelola maupun bagi pengunjung atau wisatawan. Pemerintah Lampung Timur dalam ini pada fase sekarang kita masih pada tahap prakondisi atau sosialisasi, jadi secara intensif terus dilakukan sosialisasi dan komunikasi dengan teman-teman stakeholder, baik itu di Poldarwis, kemudian teman-teman di tempat usaha seperti hotel, dan pengelola destinasi wisata, untuk benar-benar kita menerapkan new normal ini dengan sangat disiplin dan hati-hati. Pertama,
Yang pertama tentu yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, yaitu harus pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga distancing. Itu yang harus kita tekankan khususnya untuk para pengelola atau Pokdarwis. Jadi memang unsur kesehatan memang harus kita utamakan dalam pengelolaan pariwisata di era atau fase normal ini. Kemudian setelah saya simak tadi, ada beberapa hal yang memang perlu kita di sini mengenai daya tarik. Seperti daya tarik di beberapa desa wisata seperti Berjasari, kemudian di Labuan 7, di Beretik dan sekitarnya. Memang unggulan kita yaitu unggulan alam, seperti Berjasari, ada susur sungai, kemudian ada pasir yang memang khusus kita petakan menjadi wisata alam. Nah, kalau menurut kami itu kita fokus aja di situ, artinya apa yang sudah kita punya, apa yang sudah menjadi keunggulan kita pertajam lagi. Tuh, Bapak Ibu, seperti tadi usulan untuk bunga itu saya sangat setuju sekali. Jadi kita percantik destinasi kita menjadi indah lagi berbanyak di bunga atau tanaman bunga. Kemudian seperti ada usulan tadi Pak Kades Berjadus tadi mengusulkan medan. Itu saya sangat setuju. Jadi kita perbanyak, kita perluas lagi, atau kita tajam lagi apa yang menjadi keunggulan kita di sana. Nah, itu harapan kami dari Dinas Pariwisata. Kemudian menyangkut pengelolaan, memang ada beberapa destinasi yang sudah kita beri bimbingan atau kita beri dampingan mengenai pengelolaan. Seperti yang telah disampaikan Bu Eli tadi, kunci dari pengelolaan yaitu guyup rukun, dan kami sangat sepakat. Artinya ketika kita akan melangkah di satu fase itu yang modal utama kita harus guyup rukun, dan itu saya lihat udah ada di teman-teman di Darwis seperti Josati itu pada 7 itu udah mengarah ke sana gitu. Nah, pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata akan terus intensif dan berkala akan melakukan dampingan untuk penguatan kelembagaan dan kapasitas Darwis itu sendiri. Kemudian kami menambahkan lagi untuk yang terakhir, yaitu pariwisata ini harus melibatkan para pihak. Jadi sekarang lebih banyak kita mendengar istilah pentahelik. Jadi di situ ada keterlibatan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi seperti yang telah dilakukan oleh Bu Eli dan Pak Kapolda sekarang. Kemudian teman-teman pers. Nah, jadi 5 unsur ini memang harus bekerja sama, bersatu padu untuk mengunggulkan pariwisata di tempatnya masing-masing. Nah, dalam hal ini kita mulai dari tingkatan kita masing-masing untuk melakukan terobosan-terobosan yang dimulai dari 5 unsur itu, seperti pemerintah daerah dalam Dinas Pariwisata terus akan membimbing atau melakukan pendampingan untuk penguatan di baik itu di kapasitas manusianya, kelembagaan maupun keterampilan dan produk-produk pariwisata. Mungkin itu Pak Priambodo sementara dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak Adianto atas beberapa informasi yang disampaikan. Bapak Ibu, ini tadi ada informasi bagus dari Mas Indra juga. Terima kasih Mas Indra. Jadi ada
sosialisasi kenormalan baru sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan disampaikan oleh Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tanggal 20 sampai 21 Juni 2020, live streaming jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Mas Indra juga menyampaikan susunan acara di situ. Jadi bagi kita yang penggiat ekonomi kreatif dan pariwisata ini mungkin bisa untuk menambah informasi terkait bagaimana pariwisata di era new normal ini. Ya. Ada yang disampaikan lagi Bapak Ibu? Bu Eli mungkin ada yang disampaikan, monggo Bu. Terima kasih Pak Pri. Mas Erianto, terima kasih banget masukannya, sarannya, kemudian juga himbauannya. Ini monggo teman-teman dari Braja Harjosari Labuan Ratu 7, ini sudah dibuka nih tangan Dinas Pariwisata. Beliau bersedia untuk terus melakukan pendampingan dan pelatihan. Mungkin kapan-kapan diundang ya Mas, untuk memberikan pendampingan ya. Sip. Ya, kemudian betul kita butuh para pihak. Jadi kami dari universitas, dari perguruan tinggi juga seperti inilah yang harus bisa kami lakukan dengan melakukan pendampingan melalui pengabdian kepada masyarakat. Kemudian dari pers itu juga kemarin sudah banyak, bahkan YouTube-nya sudah ada yang bisa mencapai dari hasil kunjungan dibuat dalam blog YouTube ya, blogger ya. Dari Lampung G itu sampai 80.000 lebih. Artinya memang desa wisata di Desa Penyangga Taman Nasional Waikambas ini sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat. Dan harapan kita jangan bosan-bosan, kita jangan patah hati, tetap kita akan kuatkan. Mas Indra, terima kasih infonya, kita selalu akan share dengan teman-teman atau kita bagi teman-teman di desa setiap ada pelatihan, dan saya harapkan Pak Basuki, Pak Munir bisa teman-teman untuk ikut pelatihan. Kalau terkendala dengan fasilitas, bisa minta tolong Mas Salih, Mbak Elsa, Mas Edi atau Mbak Dian, seperti dilakukan di beberapa spot hari ini. Jadi terima kasih Mas Adi sekali lagi atas masukannya. Monggo Pak Pri, mungkin ada teman-teman dari desa yang masih mau menyampaikan. Sama Pak Adi itu kira-kira akses pariwisata itu kapan bukanya Bu? Monggo Pak Adi, ada yang kapan ya mau dibuka gitu ya Bu? Terima kasih. Iya. Baik. Untuk sekarang kita masih dalam tahap diskusi, mungkin sampai bulan ini kita masih lokalisasi. Nanti kita mulai dari bulan Juli. Nanti kita udah bikin mekanismenya. Jadi setiap destinasi atau tempat rekreasi atau desa apa itu nanti mengajukan permohonan dikembang ke Dinas Pariwisata. Nah, nanti Dinas Pariwisata akan mengajak gugus tugas kabupaten untuk turun ke lapangan. Kali ini nanti turun ke destinasi atau desa untuk mengecek persiapan maupun peralatan yang akan dilakukan untuk persiapan yang normal untuk dilakukan. Yang pertama yaitu pasti yang akan dipilih protokol kesehatannya. Nah, jika itu sudah terpenuhi, bisa dipenuhi oleh pengelola pariwisata atau pengelola destinasi, nanti baru akan kita tahu. Jadi nanti kita akan cek lagi, kita akan turun ke lapangan, kita lihat protokol kesehatan yang diterapkan oleh masing-masing destinasi atau desa. Dengan terlebih dahulu nanti diberitahu dulu melalui surat, baru diberitahu nanti baru kita dengan tim gugus tugas kabupaten akan turun ke lapangan untuk mengecek. Itu Bu, informasinya Bu. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Berarti sebetulnya
bisa mengusulkan ya. Jadi monggo nanti kita bisa intens komunikasi dengan Pak Adi ya, Ibu Cantik di Rukun. Terima kasih pertanyaannya keren. Ini kita kapan tapi tetap harus protokol COVID-19 diterapkan dulu. Kalau kita mengajukan tapi kita belum siap, nanti malah repot. Kalau nanti ditinjau ternyata tidak memenuhi standar, nanti kita tidak mengajukan. Jadi mungkin saran saya, ayo kita kuatkan dulu wisata sehat ramah protokol COVID-19 sehingga nanti bisa ketika mengajukan permohonan untuk dibuka dibantu oleh Pak Adi, kita sudah siap. Itu ya Pak Pri ya. Pak Pri. Mungkin Bu Yanti, Pak Pri, ada mahasiswa biologi yang sedang ikut juga. Ya, terima kasih Bu Eli, Bu Yanti, atau adik-adik mahasiswa ada yang ingin disampaikan atau sudah nggak sabar pengen ke Labuan Ratu atau Braja Arjosari. Bu Yanti, monggo. Ini senior saya juga ini, monggo Bu. Terima kasih Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kira ini edukasi yang baik ya Pak Pri tentang new normal, karena masyarakat saya kira masih banyak yang menganggap new normal itu artinya kembali ke normal seperti sebelum ada corona. Jadi saya kira ini cukup bagus kalian untuk mengedukasi bahwa kita ini masih ada coronanya, cuma kita tidak bisa diam seterusnya, jadi kita harus bersiap-siap untuk ekonomi maju kembali, tetapi dengan keadaan yang baru. Jadi new itu adalah baru, jadi baru kenormalan yang baru. Mungkin biasanya tidak pakai masker itu agak aneh, nah sekarang itu jadi normal pakai masker. Ya mungkin seperti itu. Jadi saya kira langsung saja nanti masyarakat di desa di Braja Arjosari, Labuan Ratu 7 dan sekitarnya siap-siap untuk bisa menerima tamu kembali, dan memang harus ekstra hati-hati ya, karena nanti tamunya atau masyarakat di situ tentu saja tidak mau terkena COVID ya. Jadi silahkan diikuti tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Eli tentang prosedur-prosedur untuk keselamatan. Jadi jangan lengah gitu ya, jangan merasa tidak ada apa-apa karena virus tidak terlihat. Jadi anteng saja gitu ya. Jadi silahkan. Terima kasih Pak Pri untuk kesempatannya. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti. Bu Yanti ini juga di kampus Bapak Ibu, beliau menjadi salah satu contoh ke dosen-dosen bahwa pakai masker itu juga harus tetap modis Bapak Ibu. Jadi tadi pakai masker itu sekarang jadi sesuatu yang normal. Nah, untuk itu harus tetap modis Bapak Ibu. Nah ini nanti ada Pak Basuki, bagaimana nanti membuat masker itu tetap berfungsi dengan baik, tapi juga tetap berfungsi untuk kita modis gitu Pak, tetap kece gitu ya Pak ya. Ya mungkin itu Bapak Ibu, luar biasa memang kalau ketemu dengan teman-teman di Braja Arjosari, di Labuan Ratu ini, kalau kita ngobrol luar biasa seru. Bapak Ibu, sambil kita di akhir mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi saya sampaikan di ruangan chat Bapak Ibu. Di ruangan chat saya sampaikan tautan untuk post-test Bapak Ibu. Jadi kalau tadi di awal ada pre-testnya, kemudian di akhir ini ada post-testnya Bapak Ibu. Jadi tes untuk melihat sebenarnya diskusi hari ini nih ada yang nyantol nggak sih Bapak Ibu? Ada yang bisa kita ambil hikmahnya nggak Bapak Ibu? Sekaligus mungkin nanti di situ juga kami mohon saran dari Bapak Ibu, kalau kita akan ada acara serupa, apa saran dari Bapak Ibu? Jadi linknya saya sampaikan di ruangan chat. Silahkan diklik kemudian disampaikan.
apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan tadi. Nah, sambil ada yang Bapak Ibu mengisi post-test tersebut, kalau masih ada yang harus kita diskusikan, ada pertanyaan, ada saran, monggo Bapak Ibu. Nanti kita foto bareng ya sebelum selesai ya. Ya, Bu. Ibu-ibunya udah datang di grup kontak itu belum? Kan harusnya kan ya? Ada WA? Belum mau nyampe. HP sinyalnya hilang. Terima kasih, kami sampaikan juga kepada Mas Edo, Mbak Rizky yang sudah bergabung dari tadi, teman-teman dari Alert. Mungkin ada yang mau disampaikan, Mbak Rizky, Mas Edo? Masih diam, masih menyusun kata-kata kayaknya ya. Saya belum dengar suaranya Mas Tony loh ini. Dari Alert cukup Pak. Kebetulan kami Mas Tony, ada Mas Hada di sana. Halo. Siap Dan? Siap Pak Pri, terima kasih Bu Eni, Pak Pri sudah memfasilitasi kami sebagai tim lapangan yang siap mengeksekusi. Gitu aja. Pak Munir, Pak Munir mungkin Pak Munir kalau mau ada yang disampaikan Pak Munir. Ya, selamat siang Pak Munir. Kita juga belum dengar suaranya hari ini Pak Munir. Halo Pak Munir. Halo. Halo. Ya, halo Pak. Pak dia moga. Yo, nganu. Iki mau terus ngantuk. Oke, monggo dilanjut ae Mas Ada. Ngomong. Mas Ada suruh ngomong itu. Piye kan? Iya Mas Ada sudah ada disposisi dari Pak Munir Mas Ada. Pak Munir, suaranya Pak Munir harus didengar semuanya. Penua. Oke. Ngomong apa iki? Ya wis ngopo ngono lho, Pak. Halo Pak Munir, ada yang mau disampaikan? Katanya wis kanu kabeh yo. Senajan ngomong suaramu. Mas Ada, coba Mas Ada mana? Ada Mas Ada udah siap-siap kayaknya. Oke, makasih semuanya atas pelatihan ini. Mudah-mudahan kita semua di Pokdaris Belajar-Sari KI justru ngubah antar gue. Dengar gak ini kira-kira? Dengar Mas. Dengar. Terima kasih Pak Pri dan Bu Eli dan semuanya atas pelatihan ini. Mudah-mudahan kami bisa mengeksekusinya, menjalankan dan siap komandan. Terima kasih Pak Adianto dari
pimpinan kami dari Dispar, Pak Dianto, salam buat Pak Kadis, Pak Camat, Pak Mursyid, Pak Dadang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas. Ada Mbak Rizky, ada yang mau disampaikan tadi, kayaknya mau bersuara, sudah terlihat tanda-tandanya. Monggo Mbak Rizky. Iya Pak Pri, saya rasa dari tim alert cukup, dan mohon maaf sebelumnya kami juga slow respon karena kebetulan dari tim alert juga sedang ada rapat internal seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Rizky. Terima kasih, meskipun sambil rapat tapi tetap gabung di acara ini. Sebelumnya kita on-kan kamera dulu, Bapak Ibu, kita foto bersama. Ya, yang belum kelihatan wajah-wajahnya. Ya, Mas Edo. Pak Munir. Ya, mantap loh. Mas Yoko siapa ini, Mas? Loh, Pak Munir, Paul. Kalah kita kan? Lih. Dong lagi ya. Oke, sudah siap. Nah, yo. Ini ada lagi nih. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Siap. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu, demi tadi acara diskusi kita luar biasa, atensinya sangat intens. Saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran dan perhatian dari pihak forum pimpinan kecamatan. Tadi ada Pak Camat sudah bergabung meskipun akhirnya sudah duluan, tapi timnya masih setia di sana. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga dari Mas Adianto, mana ya? Oh iya, siap. Mas Adianto dari Dispar Lampung Timur, terima kasih. Dari Bapak Ibu anggota Pok Darwis, dari Pok Darwis Gerbang Wai Kampas dan Braja Josari. Terima kasih juga sudah bergabung dari teman-teman Iman Benawi. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih kepada tim dari Konsorsium Unila Alert sudah bergabung. Kemudian dari adik-adik mahasiswa, saya yakin acara hari ini tidak akan cukup untuk mempersiapkan kita untuk menyongsong era new normal, tapi paling tidak acara hari ini bisa mengawali kita, bisa menambah pengetahuan kita terkait dengan persiapan kita untuk menyongsong era new normal. Diskusi ini masih bisa kita lanjutkan di luar forum ini, nanti kita bisa lanjutkan di WhatsApp dan sebagainya. Kemudian terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Akhirnya kami dari tim Universitas Lampung, kemudian tim dari Konsorsium Unila Alert, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetap sehat semuanya, tetap semangat semuanya. Semoga suatu saat besok-besok kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan keadaan yang lebih baik. Bu Eli, ada yang disampaikan sebelum kita tutup? Terima kasih Pak Pri. Terima kasih semuanya. Salam sayang dari kami untuk teman-teman Pok Darwis Braja Josari, teman-teman dari Pok Darwis Labuan Ratu 7, tim konsorsium keren abis, kemudian dari Kecamatan Braja Selebah dan Labuan Ratu, dari Dinas Lampung Timur, Mbak Ismi, dari Kampung Liman Benawi Timurjo Lampung Tengah, kemudian juga adik-adik mahasiswa dan dari Ibu Yanti dari Universitas Lampung. Matur nuwun, mohon maaf lahir batin apabila ada yang kurang berkenan. Kalau ada yang ingin disampaikan nanti bisa
via WA ke Pak Pri atau ke saya. Kalau kita membutuhkan Mas Adi atau dari kecamatan untuk memberikan pendampingan atau dari Mas Indra tadi, monggo silakan disampaikan, nanti akan kita Pak Munir, Pak Basuki, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata. Kami undur diri Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk semua Bapak Ibu.